Ya, sudah siap semuanya? Ya takutnya. Ya, ya, kita hari ini guys, kita akan menginterview semua para santri kelas 3. Ya, kita akan menggunakan bahasa Indonesia aja ya, Wildan ya. Bahasa ini oke. Oke, ora? Oke. Ya, oke. Ya, sebelum kita mulai, mari kita mengheningkan cipta untuk para pemandi patung biawak di Wonosobo. Kita mengenimkan cipta mulai. Selesai. Setelah itu kita menyapa dulu anak-anak kita. Kita kan nanti di masa depan ya. Kita sapa dulu anak-anak kita. Halo anakku, namanya nanti namanya siapa? Pokoknya ada hikarinya. Hikari. Ah, Wildan anaknya namanya siapa? Yeager. Jangan ditanya. Wildan man siapa jenenge? Haikal. Yazid. Si. Nama lengkapnya? Lama. Lama ya. Namanya Bayazid. Oke. Oke, saya akan menanya-nanyai mereka semuanya. Sebelum kita interview, guys ya, kita akan perkenalan dulu, mulai dari yang paling pojok sini, ya. Nanti ke sini, sini gitu ya. Oke, yuk kita mulai. Nama, asal. Nama saya Ahmad. Asal saya dari Semarang. Sudah. Kakak punya berapa? Sini Ido. Loh. Nama saya Ido Haidar, saya dari Semarang. Nama saya Wildan, saya dari Semarang. Nama saya Haikal, saya dari Semarang. Nama saya Faiz, saya dari Semarang. Nama saya Gaza, asal dari Semarang. Ya. Kalau saya sendiri, saya Raihan, saya berasal dari kota Boyolali. Boyolali adalah simbolnya adalah Boyolali tersenyum. Saya Billy Muhammad Briana Noval Ahnaf dari Cikarang. Jadi beda sendiri, yang lain dari Semarang, beda spesies. Ya, dari planet Bekasi. Ya. Planet Bekasi. Oke, sebelum kita mulai, jadi saya akan mempertanyai mereka beberapa pertanyaan. Karena sebentar lagi mereka itu akan lulus. Bahkan besok udah mulai pulang semuanya. Jadi besok hari Minggu, hari ini hari Sabtu take video. Besok hari Minggu semuanya mereka sudah pulang. Betul atau tidak? Iya. Betul atau tidak? Iya. Emang ya? Iya. Ya. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah momen menyedihkan sekaligus menggembirakan, ya ta? Gembira karena mereka lulus, akhirnya lulus dan akhirnya akan melanjutkan jenjang selanjutnya. Yang kedua adalah sedih karena kita akan berpisah gitu ya. Duh, kamu sedih tidak, Duh? Ya enggak tahu kok tanya saya. Tanya Pak Jokowi. Oke. Pertanyaan ini nanti akan dijawab masing-masing dari mereka, ya. Kira-kira ada 5 pertanyaan. Ya, ada 5 pertanyaan. Yang pertama adalah apa momen paling berkesan menurut kalian? Ya, jadi kalian-kalian, apa momen paling berkesan menurut kalian di pesantren ini? Coba ceritakan pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Coba dari Ahmad. Ya, mulai dari Faiz. Pengalaman yang paling berkesan yang tidak bisa dilupakan di pondok ini. Ketika rihlah, Apa tuh? yaitu semuanya berkumpul untuk liburan Liburan ya. Rina paling berkesan di mana? di Elo Rafting Jogja. Ya. Momen paling berkesan Apa? Paling berkesan dari selama 3 tahun ini ngapain? ketika Idul Adha. Idul Adha. Kenapa? Karena di Idul Adha Pokoknya Idul Adha. gitu ya. pokoknya Idul Adha. Ya. Kalau Mas Briliano. Paling pas sepak bola, gara-gara kan diulangin setiap hari ya, main setiap hari main sepak bola, seru juga, apalagi sama kelas 2 mainnya. Kalau Ya kelas itu aja. satu? Kelas 1. Kelas tuh kurang seru, apa ya,
Nggak nyambung gen alpha. Piket sama-sama, piket kebersihan. Karena ya dengan menjaga lingkungan kita membersihkan bersama-sama. Itu. Malam-malam pergi ke pertigaan kuburan. Aduh, ngapain ya, kurang tahu ya. Kurang tahu ya kenapa. Oke. Penyebabnya ya begitulah, namanya juga cowok ya. Ya yang tahu-tahu aja lah ya, TTA. Oke. Momen ketika jam keluar sih. Soalnya kita ngumpul ke Lastri, kalau nggak ke Mbah Tri kan nonton TV gitu. Momen ketika rela di Ken Mawar. Ken Mawar. Oh itu kenapa? Sana banyak ya style di lo enggak overstyle. Pertama kali di gunung ya? Iya. Ya, karena kamu pertama kali kamu merasa berkesan ya? Iya. Momen apa yang paling berkesan? Ketika Malam hari. iya. Oh iya. Oke, itulah momen paling berkesan mereka selama di pondok. Sebenarnya kalau saya sendiri banyak momen, tapi apa yang paling berkesan tuh apa ya? Semua momen berkesan, yang penting pas bareng-bareng. Nah, itu yang berkesan. Ya, entah keluar bareng, entah makan bareng, entah rekreasi bareng. Nah, itu semuanya berkesan. Yang penting bareng-bareng sama teman-temannya. Yang kedua adalah pelajaran yang paling sulit yang kalian pelajari di pondok adalah, jadi ini pelajaran KBM ya, kegiatan belajar mengajar yang paling sulit apa? Yuk dari Ahmad. Pelajaran yang sulit bagi saya adalah apa ya? Ya IPA. Kalau buat saya kan karena Ustadz sini juga kurang bisa menjabarkan ilmu-ilmu yang ada di dalam. Kalau aku mah matematika sama IPA kali ya. Ya maybe karena sama sih, kurang lebih alasannya IPA karena ustadznya yang cuma suruh baca. Ya begitulah. Ya kalau matematikanya kalau matematikanya ya karena kurang apa ya, kurang semangat. Ya begitulah. Kalau aku sih itu apa? Lihat kamera. Ya apa tuh? Apa? Matematika, terus bahasa Arab. Tapi bisa bahasa Arab enggak? Alhamdulillah bisa sekarang. Kalau aku sih IPA sama matematika. Oke. Kalau IPA sama kayak tadi. Kalau matematika kurang fokus. Kalau saya IPA. Bahkan dibanding matematika lebih sulit IPA. Iya. Bisa. Kalau aku bahasa Inggris sama IPA. Matematika dikit lah. Masih bisa dikit ya. Oke, kalau saya kan nggak belajar, tapi saya masih belajar juga di bimbingan dan konseling. Paling susah itu adalah kalau statistika masih gampang. Saya yang paling susah itu justru adalah teknik konseling, itu yang paling susah. Lu pilih apa? Sama sih kayak Ahmad sama yang lain ya, yang IPA. Jadi kan orang gurunya kurang bisa mengeksplain atau menjelaskan, dan emang IPA nggak bisa dilogikakan kayak matematika, jadi lebih susah aja. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah, nih, perhatikan pertanyaan ini agak ke pribadi ya. Jika kalian kembali ke hari pertama masuk pesantren, ya, apa nasihat yang ingin kalian berikan kepada diri kalian sendiri? Paham maksudnya? Kalau kalian kembali lagi di hari pertama masuk pesantren, apa nasihat untuk diri kalian sendiri? Coba mulai dari Faiz.
Jangan pernah menyerah dan bersabar. Jangan renyah dan Bersabar. Hmm, semangat belajar sama jangan males. kalau aku kalau hari pertama masuk pesantren ya, satu, jangan menunda, itu doang. Sabar sih, sabar aja. Sama jangan menunda sama. Kalau aku lebih itu memanfaatkan waktu yang kosong, dan itu apa tuh kalau pertama-tama itu harus bikin target kayak untuk kedepannya gitu. Sama sih, jangan nunda-nunda pekerjaan, apalagi habis nyuci ya kan, habis nyuci mau jemur gitu males. Wah. Sama don't forget your English language. Jangan pernah ngelupain itu bahasa Inggrisnya, bahasa Inggrisnya. Belajar bahasa Inggris ya. Ha-ha. Harusnya dari awal dulu. Ha-ha. Ya kalau aku sih, kalau hari pertama masuk pondok itu ya apa ya? Kan aku kan dulu kan dipaksa kan masuk pondok ya kan. Ya Akhirnya Akhirnya- terpaksa nggak? sekarang sampai sekarang nggak tahu bisa bertahan. Itu kuncinya cuman bertahan dan sabar. Sama jangan nunda-nunda waktu lah. Kalau aku sih nasihatku untuk diriku, jangan menunda-nunda waktu, harus disiplin dan jangan pernah melakukan pelanggaran. Betul, betul. Nah, ini sudah pertanyaan lebih ke emosional. Tadi masih pertanyaan refleksi aja. Refleksi diri. Sekarang emosional. Nih. Siapa sosok di pesantren, entah ustadz, entah teman, atau entah staf di pesantren yang paling berpengaruh bagi kalian? Dan kenapa? Mbak Ahmad. Yang paling berpengaruh untuk saya adalah teman-teman saya dan ustadz-ustadz saya. Kalau teman-teman karena saya selalu ditemani di kamar, selalu ditemani di mana-mana. Teman-teman dekat ya, teman-teman satu asrama lah sama ya, for real Satrehan. Beliau-beliau ini ya. Beliau-beliau inilah. Kalau aku sih yang paling berkesan tuh ya teman-teman sekamar. Soalnya yang nemenin aku dari pertama masuk pondok sampai akhirin. Ya apa ya? Kalau apa tuh? Kan ya gitulah. Kalau aku ya teman sekamar, terus Satrehan. Lu Jibril? Enggak. Oh, oh. Eh, kalau teman-teman sekamar menemani saya dari awal. Kalau Satrehan mengajariku kesabaran, hindari kedoliman dan lain-lain. Kalau saya teman-teman sekamar dan Satrihan. Kalau teman-teman sekamar Apa? karena membantu saya. Kalau Satrihan memberikan bimbingan yang lebih baik. Kalau dari teman-teman sekamar sama adik kelas Zaidan. Sahidan. Kenapa tuh? Asik. Asik ya. Nah, kalau Satrian tentu. Ustadz yang lain masa aku terus. Satrian Sataska. Kelas. Gara-gara udah nasihatin aku kali-kali. Ya. Itu ya. Terang diri. Siapa beliau? Sama sih kayak teman sekamar, soalnya kan mau mandi, mau makan, tidur juga bareng.
Tapi mandi beda kamar mandi loh, kan bareng loh. sama Ustadz Rehan, karena Ustadz Rehan yang paling inklusif Ustadznya, yang lain pada eksklusif di kamar terus. Ya. Enggak itu aja. Oke, pertanyaan kedua. Apa yang paling kalian rindukan setelah kalian lulus dari pesantren nanti? Yang saya rindukan adalah kalimat Roy. Kalimat Rofi. Ya. Lanjut. Yang saya rindukan teman-teman saya di pondok dan ustadz-ustadz semuanya. Pilih apa sih? Kasur sih. Selalu menemani saya ketika mau tidur. Lagi capek-capeknya kan. Ya kebersamaan teman-teman, saling melengkapi satu sama lain. Terus sama apa ya? Udah itu aja. Bercengkrama dengan teman-teman, adik kelas maupun teman sekamar ya kan, sama ngobrol ngalur ngidul sama Ustadz Rehan sih. Ya apa ya, momen paling ngangenin itu kayaknya sama teman-teman ngobrol gitu, juga saling nasihatin kalau ada yang salah. Terus apa ya, kan sama itu ya, pas momen ketika sapala itu ya, disuruh rolling, disuruh masuk sungai kan, itu juga ya apalah. Terus mengangeni ya. Iya. Kalau saya sih teman-teman saling membantu terus nasihat dari dari asatidzah lah. Udah. Itu aja. Ya. Sekarang pertanyaannya tentang masa depan ya. Apa mimpi terbesar kalian setelah lulus dari pesantren ini? Ya. Jadi apa yang kalian inginkan setelah kalian lulus dari pesantren ini? Mimpi kalian apa? Saya ingin menjadi seorang pembisnis yang kaya, yang sebagian harta saya infakkan ke lembaga-lembaga Al-Quran atau seperti pondok-pondok gitu loh. Ya, gitu doang. Ya sama jadi seorang dai. Itu mimpi kamu ya. Cita-cita apa habis lulus pondok gitu? Boleh cita-cita, boleh habis lulus pondok. Ya kalau yang habis lulus pondok aja ya, menaikkan kualitas SDM sih. Kamu sendiri. Ah, Oh, kualitas diri. ya itulah pokoknya. Kualitas diri. Oke lah. Kalau aku tuh habis keluar dari pondok itu apa ya? Maunya tuh memperbaiki diri gitu lah. Perbaiki diri gitulah. Jadi yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi apa ya? Kan dulu kan aku kan ya itulah. Terus saya pengen lebih baik lagi. Ya udah. Kalau aku sih aku bisa membuat orang tuaku bangga denganku. Aku ingin menjadi orang yang sukses yang bisa membanggakan kedua orang tuaku dan juga Istri anakku memperbaiki diri sendiri untuk yang menjadi yang lebih baik. Ya, lanjut. Kalau cita-citaku menjadi pro player, pro gamer, Jadi programmer. pro player ya game lah.
Rajin. Ya. Terus? Terus kayak terus eh, kalau habis dari pondok mau memperbaiki adab. Oh, oke. Bagus. Beli apa Bil? Cita-cita pengen jadi bisnismen. Kalau enggak penyanyi, tapi penyanyi haram ya. Haram. Penasyid lagi. Kalau habis dari pondok, lulus pondok, pengennya nyelesain hafalan 30 juz, disempurnakan lah. Karena masih nanggung, sudah setengah Quran. Nanggung banget. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya adalah ada dua pertanyaan lagi ya. Ada dua pertanyaan. Jika kalian nanti sukses, apa kontribusi yang akan kalian berikan kepada pesantren ini? Apa, Faiz? Ingin mengenalkannya kepada dunia. Ini mengenalkan kepada dunia dengan cara Menyiarkannya. menyiapkannya. Kalau kalian udah sukses nanti, kamu mau bantu pondok itu dalam bentuk apa? Mau memperbaiki alat-alat pondok yang kurang atau rusak dan memberi alat-alat yang lain. Oke, boleh. Kamu apa? Pengen jadi donatur buat pondok, donatur paling apa ya? Paling banyak donasinya lah. Bisa donasi uang atau apalah. Barang-barang atau tenaga. Ya kalau aku sih sama kayak seperti ya ngasih donasi, ngasih harta sebagian harta saya buat pondok, kayak misal ada acara Ramadan, nah saya bantu-bantu sedikit lah. Kalau aku ya still same sih, masih ya donasi dalam bentuk perluasan pondok mungkin ya. Perluasan pondok sama mungkin memberikan keahlian yang aku bisa gitu. Boleh. Dan apa dan? Kalau misalnya kan besok kan aku sukses kan ya. Amin. Ya itu aku mau apa ya, menginfakkan sebagian harta aku ya ke jalan Allah. Untuk pondok ini apa? Untuk pondok ini sih ya apa ya, kan banyak ya kan apa tuh sikat-sikat yang rusak tekan. Mau bantu apa? Mau bantu benerin dong. Benerin, kalau udah gak bisa dibenerin ya dibelikan yang baru. Dibelikan alat-alat. Ya, alat-alat. Lanjut. Kalau mau pengen bantu apa? Mau berdonasi, terus ingin menaikkan SDM lah. Oh gitu. Terakhir nih karena mau maghrib, terakhir sekali adalah apa pesan kepada para penonton, entah mungkin nanti yang nonton adik kelas, kakak kelas nggak ada ya, adik kelas, teman-teman yayasan mungkin, atau orang tua atau siapapun ya, kira-kira pesan apa yang ingin kalian sampaikan kepada semuanya, ke publik semuanya? Pesan apa yang ingin kalian sampaikan? Coba Haikal. Pesan yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman semuanya yang menyaksikan. Kalau ada orang yang berjalan, kalau ada yang duduk kamu berjalan jangan cuek, terus jangan seni nolep di kamar. Udah gitu doang. Ya. Ya. Kalau pesan aku sih ya apa ya, tetap semangat lah belajar. Soalnya apa ya, meskipun ya apa belajar itu susah, tapi ya kalau dengan sabar ya insya Allah bisa. Dan apa ya, semangat juga bersabar dalam menjalani kehidupan. Soalnya kehidupan dunia itu keras lah kita bilang. Jadi ya tetap semangat lah.
Adandat. Oh, ya pesan dari saya ya. Keep moving forward. Whatever you got. Ya, tetap maju ke depan ya kan. Apapun yang kalian dapat, mau mau kalian dapat yang gampang ataupun yang susah ujiannya, kadar ujiannya, ya hadapi aja, sabar. Kalau aku sih ya jangan malas-malas ya. Kalau misalnya ya itulah, jangan malas-malas. Kalau udah ditakdirin gitu ya jalanin aja. Kalau kalau ya malas-malas, kalau takdirnya gitu ya gimana? Udah gitu. Ya, jadi apa dia? Teruslah belajar, karena belajar itu adalah kewajiban selama nyawa masih dikandung badan. Ya, bagus. Wah. Semangat untuk belajar, jangan malas-malasan, jangan menunda-nunda, jangan menunda hal-hal yang penting. Dan terus semangat lah. Bersabar dalam belajar. Meskipun guru-gurunya bersabar dalam belajar. Sudah. Ya, kalau saya punya pesan untuk semuanya itu adalah sebenarnya pesannya banyak ya. Yang paling penting itu kalian tetap untuk kalian ya, kalian tetap harus berbuat baik kepada siapapun ya. Karena itu perintah Quran ya. Berbuat baik kepada siapapun. Entah kalian dijahati, entah kalian dibaiki, tetap berbuat baik. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh kalian berhenti belajar ya. Sampai kalian lulus SMA, lulus kuliah, kalian harus tetap belajar gitu ya. Kalau nggak belajar kalian akan tertinggal oleh zaman. Gitu. Ya, itu adalah interview kami. Kita tepuk tangan dulu. Kita sekali lagi pesan, kita dadah dulu untuk calon-calon istri kita nanti di masa depan. Yuk, dadah. Ayo, dadah. Siapa ya, nggak tahu juga nih istri kita sama anak-anak kita. Sapa dulu anak-anak kita. Yuk, sapa. Halo. Udah, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Kita berjumpa di lain waktu. Ini momen terakhir kita sekali setelah 3 tahun kita bersama. Ya udah lah, yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.